warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan dimanapun berada pagi ini sehat selalu, berkah, sehat apanya, sehat jiwanya, sehat raganya, dan sehat juga kantongnya. Kantongnya yang penting ya Kang. Iya. Oke Kang, apa kabar nih Kang? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Dan tadi sampai di sini nggak ada kendala macet ya Kang? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Kita juga makasih banyak udah didatengin nih pagi ini nih ya kan. Bisa ngobrol-ngobrol tentang yang beberapa hal yang emang sekarang ini lagi ramai nih ya kan. Iya, tentang masalah riba ya. Iya betul. Tentang masalah riba karena belum lama kita dengar beberapa orang terjebak oleh hutang riba yang menyebabkan awalnya dia peminjamannya cuma 5 juta. Yang saya dengar baru beberapa hari kemarin, Iya. ternyata pas dia mau ngambil peminjamannya hanya cuma 3 juta. Dan tiba-tiba dia diteror dan dia harus pinjam lagi mana-mana, jadi totalnya malah jadi hampir ratusan juta utangnya. Jadi memang zaman sekarang mungkin agak sulit ya Kang melepas dari riba. Nah Kang ini punya solusi ya Kang ya? Iya, solusi membebaskan hidup dari riba. Oke, kita langsung ke segmen pertanyaan aja ya Kang? Boleh. Iya. Yang pertama kita punya masalah hutang riba yang saat ini menjadi budaya di masyarakat Indonesia. Apa dampak dari hutang riba Kang? Waduh, luar biasa. Berawal dari yang saya rasakan ya. Yang saya rasakan sesuai yang Allah janjikan dan yang Rasulullah sampaikan. Siapa yang menggunakan hutang riba itu akan merasakan satu, doanya tidak diijabah. Itu kata Rasulullah SAW. Yang kedua, yang menggunakan harta riba itu pasti Allah akan miskinkan, Allah akan hancurkan di dalam surat Al-Baqarah. Kemudian Allah juga memerangi kita dan Rasulnya memerangi kita ketika kita mengulang lagi riba tersebut, tidak mau menyetopnya, diulang-ulang. Oh gitu ya. Kemudian yang keempat itu ini yang paling menggetarkan. Kenapa saya hijrah dari riba 2015? Oh ya. Itu karena ini dianggap dosa yang paling ringan riba itu sama dengan anak laki-laki menzinahi ibu kandungnya sendiri. Itu dosa yang benar-benar udah ngeri banget sih. Ibu kandung disuguhin gitu ya. Tapi terkadang orang menganggap sepele hal itu ya Kang ya. Betul sekali. Kemudian yang kelima itu setiap kata Rasulullah, 1 dirham uang riba lebih parah daripada berzina 36 kali. Berarti kalau kita punya hutang 100 juta, berarti lebih parah daripada 3.600 kali berzina. Kalau 10 juta kita punya uang riba, itu sama dengan 36.000 kali berzina. Ini yang betul-betul Allah nggak main-main. Karena dosa ini banyak banget di dunia ini, tetapi kenapa cuman riba yang ditantang perang sama Allah? Karena memang sangat dahsyat seperti itu. Dan orang yang menggunakan harta riba itu rumah tangganya pasti akan hancur. Kemudian bisnisnya mau miliaran pun, itu guru-guru kami sebelum saya hijrah kan melihat dari guru-guru kami yang tadinya miliaran per bulan omsetnya, ada yang juga ratusan juta, itu hancur sama apa aja. Misalkan dikasih sakit yang nggak sembuh, kemudian tabrakan, kecolongan, kebakaran, kemalingan, dan ini berawal dari dari riba. Nah, itu uang yang dikumpulkan selama ini habis begitu aja ya? Habis begitu aja. Itu karena bekas gitu ya? Betul, janji Allah itu soalnya. Nah, ini pengalaman pribadi saya, makanya saya ingin sampaikan kepada sahabat RH. Nah, kemudian saya di tahun 2004 sampai 2015 itu tergelimang dengan harta yang seperti ini. Oh, sempat mengalami kejayaan dengan harta riba. Sempat jaya saya. Sempat jaya waktu itu, sempat. Dan terbuai juga berarti ya kan? Betul. Karena waktu itu perasaannya di dalam alam bawah sadar saya menyampaikan salah sugesti, salah menyimpan belief system. Kalau tidak kredit, terus kapan punya mobilnya? Nah, itu dia yang kebanyakan orang sekarang mindsetnya seperti itu kan. Iya, betul. Terus habis nggak ada solusinya gitu kan. Darurat ini. Kalau darurat kan Allah memaklumi. Ternyata kalau mohon maaf, kalau B2 kemudian hinjir atau anjing itu haram. Mau secuil ya haram, mau banyak ya haram. Udah jelas ya? Udah jelas. Tetapi luar biasa. Najis itu haram itu, tetapi dalam kondisi tertentu. Misalkan Kang Ian dan saya sedang ada di sebuah hutan, 3 hari 3 malam kita nggak dapat makanan yang halal. Hanya ada
satu-satunya daging tersebut, babi atau anjing itu jadi halal kan? Jadi halal jadi ya? halal itu. Kemudian bangkai juga haram. Tetapi pada saat kondisi tertentu fikih muamalah menyampaikan itu halal. Tetapi riba tidak ternyata. Riba itu mau kondisinya ribet apapun, riba itu tetap haram. Mau siapapun yang melakukannya. Dan saya adalah pelakunya. Bayangan 11 tahunan saya punya kartu kredit waktu itu. Kemudian KPR ada 3 rumah saya waktu itu, kemudian saya balikin tuh 3 rumahnya saya balikin lagi. Udah dibalikin? Sudah dibalikin. Kemudian mobil yang terakhir ada 2 mobil saya, itu cicilan baru 1 tahun, saya balikin juga ke leasing tanpa minta sepeser pun. Kenapa? Karena saya merasakan apa yang disampaikan Rasulullah. 1, masalah rumah tangga, berantem terus, anak susah diatur. Anak saya 5 kan. Anak saya 5. Dan itu memang akan rasain sendiri setelah akan terlibat dengan uang riba itu, rumah tangga agak sering cekcok dan anak susah diatur itu akan ngalamin sendiri. Sangat mengalaminya. Kemudian ketika masuk rumah itu kayaknya hawanya panas aja. Panas. Kemudian belum lagi kendaraan itu. Kendaraan juga sama. Ketika dipakai untuk kebaikan berat rasanya. Iya kan, ketika dipakai untuk kemaksiatan ringan aja. Itu dasar luar biasa. Nah, kenapa? Karena memang si setan sama iblis itu tidak rela kalau ada hamba Allah yang hijrah memang tidak rela dia. Tidak rela banget. Nah, oleh sebab itu ada asuransi saya gunakan dulu, kemudian saya ada KTA. Kalau sekarang kalau dulu saya pakai pinjaman keliling, ada bank keliling. Kalau sekarang kan pinjaman online di pinjol sebutannya mungkin lebih ini ya. Nah, dulu dahsyat saya pinjaman keliling aja itu sehari 300.000 karena saya punya usaha dulu, beberapa usaha dan beberapa klinik saya miliki dulu. Nah, itu awalnya memang dari hutang riba. Kata Rasul tadi kan, kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang kayanya dari riba pasti akan Allah miskinkan. Itu janji Allah. Udah janji Allah. Dan itu saya merasakan. Kemudian bukan cuma itu, saya pernah sakit stroke sebelah di usia 32 tahun. Masih muda ya kan? Sekarang saya masih 40 tahun. Maksudnya di umur 32 kan istilahnya hitungannya masih muda lah gitu. Tiba-tiba harus kena stroke setengah gitu. Iya. Kemudian pernah kebakaran rumah, kamu pernah nabrak orang, ditabrak orang, pernah. Pokoknya masalah-masalah tersebut bertubi-tubi. Dan waktu seperti itu kan, itu sudah tidak merasa lagi bahwa itu adalah cepretan dari Allah. Ngingetin sebenarnya Allah itu dengan cara Allah. Tapi sayanya ya ngeyel, gitu, nggak merasa kalau diingetin. Gitu. Bahkan kalau misalnya ada orang ngomongin riba itu saya tersinggung ya nggak? Nah ya nggak? Itulah si iblis itu memang seperti itu. Ini mohon maaf nggak ngomongin siapa-siapa, ngomongin saya. Dan berapa hutang saya waktu itu? 1,3 miliar. Hutang saya, dan itu hutang riba. Apa sih hutang riba itu? Cirinya hutang riba itu adalah 4 aja. 1, kalau kita bayar tepat waktu tetap kena bunga. Tetap kena bunga juga. Itu riba ya kan? Yang kedua, cirinya riba itu ketika kita telat beberapa minggu, beberapa hari itu kena denda. Ya, bunganya berlipat-lipat kayak tadi Mas Ian sampaikan. Yang ketiga, cirinya riba itu kalau misalkan kita terlambatnya sebulan, 2 bulan, 3 bulan, diambil motor kita, mobil kita, rumah kita disegel ya kan? Betul. Yang keempat, cirinya riba itu kalau kita mau lunasin nih, Mas Ian nih, belum waktunya lunas, tapi Mas Ian udah punya uang nih, lunasin deh 30 jutaan, itu kena penalti Mas Ian. Jadi nggak boleh. Harus sesuai sama iniannya. Harus kena penalti 5%. Jadi apa artinya ingin saya sampaikan? Ternyata benar Allah ini ingin saya bahagia, tetapi saya memilih untuk menderita. Nah seperti itu. Makanya kenapa riba diharamkan? Karena membuat kita menderita. Bayangkan, tidur nggak enak, dan nyenyak, makan nggak enak. Kemudian seperti orang linglung. Tapi kata Rasulullah SAW memang menyampaikan, siapa yang punya hutang, dalam hal ini hutang riba, itu pada saat malamnya tidak akan tenang, pada saat siangnya terhina. Itu saya rasakan. Tidur juga nggak pulas ya kan? Kepikiran terus. Berat badan pasti turun. Waduh. Dengan anak, dengan istri itu nggak ada senyum-senyum, Mas Ian. Kenapa? Otaknya apa? Kalau saya rasakan itu kayak hang otaknya. Kenapa? Mikirin, aduh gimana besok kartu kredit, gimana besok cicilan motor belum, mobil belum, ini belum. Jadi sehari-harinya itu nggak ada menikmati bersama berumah tangga. Nah, cuman kelihatan mewah di luarnya aja. Kalau kata teman saya, ini Asep ini enak orangnya, mobil ada, motor, padahal puyeng hidup.
Artinya kan covernya aja ya kan ya. Yang ada covernya. Dan ini sebuah situasi dan kondisi yang memang harus ada solusi. Memang waktu itu saya nggak ada solusi lain, nggak ada yang menawarkan solusi. Nah, alhamdulillah di April 2018, berarti baru 32 tahun, saya ditawarkan sebuah komunitas, namanya komunitas Karib, komunitas anti riba. Jadi sahabat Karib itu adalah sahabat komunitas anti riba, dan komunitas ini adalah saya ada di dalamnya sekarang. Dan itu bekerja sama dengan sebuah perusahaan namanya PT Bandung Ekosinergi Teknologi, yang dikatakan dengan PT BES. Itu punya visi misi program bantu umat bebas hutang dan riba. Nah, ini. Dan misinya adalah mencetak 1.000 miliarder dalam setiap tahun, dan terbukti subhanallah dengan modal yang sangat kecil, minimal 2.100.000, udah dapat sebuah barang ataupun produk kebutuhan hidup sehari-hari yang kebutuhan pokok. Itu kita bisa menghasilkan penghasilan harian, mingguan, bulanan, dan bisa mendapatkan satu motor cash 20 juta, dan itu bisa di-cashkan untuk bayar hutang kan. Habis dapat motor, dapat mobil cash 150 jutaan, dapat lagi Pajero 500 jutaan, dapat lagi rumah 1 miliar. Jadi dengan modal yang minimal 2.100.000 itu punya potensi 1,67 miliar. Dan subhanallah dalam waktu 4 tahun setengah terakhir ini, itu perusahaan ini sudah membagikan lebih dari 4.000 motor cash. Cash, Pak. 4.000 tuh. 4.000 unit. Dan itu bisa dicairkan, bisa diuangkan untuk bayar hutang, cicilan. Kemudian lebih dari 3.000 mobilio cash 150 jutaan, dan itu bisa diambil uangnya. Dan saya pun merasakan. Kemudian lebih dari 300 Pajero cash 500 jutaan, dan lebih dari 120 rumah 1 miliaran. Dan salah satunya saya, dan di tim saya sekarang sudah berapa? Dalam 2 tahun setengah itu saya pribadi dan tim itu sudah melahirkan 120 peraih motor cash di tim saya saja nih ya. Kemudian 60 lebih peraih mobilio cash, dan 12 peraih Pajero cash, dan 7 peraih rumah 1 miliaran dengan modal tadi cuma 2.100.000 sekali seumur hidup modalnya. Dan kalau MLM kan setiap bulan harus belanja. Ini cuma sekali aja ya Kak ya. Karena memang ini bukan MLM, bukan piramida, bukan ponzi, tapi namanya ini saya sampaikan kepada kaum muslimin dan muslimat, dan di luar muslim juga sama. Banyak yang gabung di bisnis ini walaupun bukan muslim, itu bahwa ada loh perusahaan yang amanah, legal, halal, dan modal kecil, yang siapa aja jadi pengusaha, siapa aja punya hutang, punya cicilan, dan ingin melunasinya tapi belum ada solusi. Nah, ini solusinya dengan modal yang kecil sekali seumur hidup bisa dijalankan. Jadi ini para ustadz udah bergabung, banyak ulama, banyak habaib, banyak para TNI, polisi, ASN, ibu rumah tangga, petani, subhanallah. Jadi ini produknya juga. Jadi 2.100.000 itu mendapatkan produk senilai 3 juta, berarti sudah untung 900.000. Dan produk itu untuk dipakai pribadi sendiri di keluarga. Ada untuk motor, kalau hemat BBM, Eco Racing tahu ya? Tahu. Eco Racing, Eco Diesel. Terus ada untuk herbalnya, ada untuk manusianya. Nah, sekarang ada herbal Habis Pro, itu untuk antivirus, anti pandemik ini kan. Betul. Nah, kemudian ada Bimax, kemudian ada kolagen untuk kecantikan, ada lipstiknya, dan lain sebagainya. Ada untuk langsing ya, yang Mas Ian barangkali hamil nggak lahir-lahir, berat badannya maksudnya. Kemudian yang ketiga itu ada di bidang produknya, boleh pilih nih. Untuk eco farming adalah pupuk organik untuk para petani, kan sekarang lagi susah pupuk, ya kan, kasihan petani. Nah, ini luar biasa. Kemudian yang keempat adalah EcoFit, itu adalah untuk peternakan, jadi produknya itu lengkap sekali. Kemudian yang kelima untuk industri, apa itu Eco Diesel. Dan ini adalah perusahaan punya dalam negeri, ownernya dalam negeri, orang Indonesia asli, produknya Indonesia asli, dan sudah ke 15 negara produk ini. Berarti produk dalam negeri sendiri nih ya. Betul. Kita anak bangsa ya. Ini yang membuat kita bangga. Nah, oleh sebab itu, alhamdulillah saya dalam 16 bulan waktu itu gabung sama istri saya yang dalam kondisi hati yang belum yakin waktu itu. Tetapi 16 bulan saya 1,3 miliar tersebut lunas. Alhamdulillah. 1,3 itu ya.
Dari mana? Ya itu tadi, motor saya ambil uangnya, mobil saya ambil uangnya, rumah saya ambil uangnya untuk lunas hutang dulu. Kenapa? Takut pada saat kita mati, kapan saja anak kita bukan diwarisin harta atau ilmu, tapi diwarisin hutang malah. Dan luar biasanya hutang riba. Siapa yang matinya mati syahid misalkan gitu ya, kan itu tidak dihisap langsung masuk surga. Tetapi beda, orang yang mati syahid pun kalau punya hutang itu nggak bisa masuk surga langsung, disuruh keluar lagi kemudian untuk menyelesaikan hutang-hutangnya dulu. Dan di sana nanti nggak ada uang, nggak ada apa, nggak ada emas, tapi dengan pahala atau dosa yang transaksinya seperti itu. Dan di sini siapa saja yang merasakan hal yang sama dengan saya, ya punya hutang, ada yang puluhan juta hutang di sini, ada yang ratusan, ada yang miliaran. Saya kira yang hutang yang paling banyak itu yang gabung di bisnis ini, saya kira saya yang paling gede, Pak. Ternyata ada yang hutangnya 3,5 miliar, ada yang 7 miliar, subhanallah. Dan berhasil kemudian Allah lunaskan di bisnis ini, subhanallah. Ada anak SMA juga ini namanya Mas Noval, dalam 2 tahun udah dapat 2 motor cash, 2 mobilio cash. Kemudian ada lagi Ibu Novirati, beliau ibu rumah tangga, udah dapat 11 motor. Kenapa kok dapatnya banyak? Karena gabungnya bukan cuma satu toko gitu ya istilahnya kan. Ada istrinya, anaknya, suaminya, kakek neneknya, daftarkan semuanya. Jadi makanya 11 motor, kemudian 9 mobilio, kemudian ada 5 Pajero dan 2 unit rumah. Ada tukang ojek juga nih Pak Bahri, udah dapat motor, mobilio, Pajero dan rumah. Kemudian nanti lebih jelasnya kami akan adakan dan akan bertemu dengan orang-orang yang peraih. Dan ini juga ada 2 orang peraih yang ada hadir di tempat ini, dan akan nanti ketemu kita akan mengadakan seminar akbar yang akan diadakan hari Ahad besok. Hari Ahad besok di Graha Hartika, Ruang Anggrek, Jalan Kemakmuran nomor 45, Jalan Kemakmuran nomor 45, Marga Jaya, Bekasi ya, Selatan. Bekasi Selatan. Nah itu jam 12.30 sampai selesai. Biasanya sampai asar ya. Kemudian untuk HTM-nya atau tiketnya hanya Rp30.000 saja, tapi terbatas. Mohon maaf, harus segera langsung. Bagaimana bebas hutang riba menuju hidup berkah tanpa hutang dan riba? Cara daftarnya, ambil handphonenya sekarang sahabat era ya. Cara daftarnya, ketik nama Anda spasi RH, nama spasi RH, kirim ke WA sekarang. Nanti nomornya berapa? 0812 9825 8785. Saya ulang, ketik nama spasi RH, kirim ke 0812 9825 8785. Nanti akan diarahkan oleh Mbak Lela nanti ya. Nah, jadi nanti di seminar tersebut namanya kelas bisnis syariah, itu akan dijelaskan profil perusahaannya, kemudian bertemu dengan orang-orang yang positif, akan bersolawat bersama nanti di sana, munajat bersama, bagaimana strategi dalam waktu 10 bulan bisa dapat motor, mobil dalam waktu berarti 20-170 juta. Bisa kan kalau misalkan punya utang sekarang, sahabat era punya utang 100 juta. Nah, ketika dapat mobil maka dan 170 juta tuh kan, motor sama mobilio, berarti udah dapat 100 juta untuk bayar utangnya, 70 juta bisa untuk beli emas, untuk sedekah, untuk membahagiakan orang tua seperti itu. Dan ada muhasabah, munajat bersama nanti di hari Ahad besok ya. Jadi jangan sampai kelewat, sahabat-sahabat RH dimanapun berada. Nanti kita akan mengadakan seminar bisnis syariah yang dinamakan kelas bisnis syariah, bantu umat bebas hutang dan riba dengan menjalankan sebuah bisnis yang legal, yang syariah. Dan dalam 4 tahun terakhir ini itu sudah booming. Dan baru bergabung di bisnis ini, di komunitas ini baru 1 juta orang. Baru 1 juta orang. Padahal kenapa bilang baru? Karena penduduk Indonesia 270 juta lebih. Maka ini dibilang baru. Maka kalau gabungnya sekarang itu akan luar biasa, gitu kan, seperti itu. Nah, sementara itu dulu boleh dibilang. Nanti kita langsung setelah ini kita putar lagu dulu ya. Jadi setelah itu kita masuk ke segmen kedua, perbedaan hutang biasa dan hutang riba. Stay tune sahabat RH.
habis ini testimoni dulu kan ya? Oh boleh, testimoni boleh ya. Masuk ke segmen gua testimoni dulu ya. Sampai sekarang ada perumahan yang sengaja naruh banner kalau bank keliling nggak boleh masuk. Daerah saya itu daerah Tambun, daerah rumah saya kan tinggal di Tugas Timur tuh kan. Jadi emang udah berapa tuh. Jadi memang dia sengaja kayak ngingin orang-orang gitu. Harus tegas, kasihan banyak korban yang bunuh diri ada gara-gara ini. Memang jadinya kayak gitu. Bener sih yang kamu bilang, hubungan rumah tangga jadi nggak ini karena si dia malah nyuruh jangan suaminya tahu kalau ini minjem. Kayak gitu kan. Perceraian juga meningkat sekarang gara-gara ya. Oh perceraian ya meningkat. Iya benar. Kemudian lihat di YouTube kalau apa namanya iklan-iklan apa yang banyaknya. Pinjol. Sekarang udah banyak pinjol nih. Iklannya ini kan kalau kita buka YouTube iklannya coba yang banyak apa? Aku iya. Kredivo. Oh itu udah termasuk juga ya? Iya. Kredivo ya. Kan cuma nge-klik doang tuh tertarik kita kan yang sedang yang namanya sedang butuh kan. Karena makanya ini mereka bikin solusi yang seperti itu yang instan yang tidak halal. Nah kita bikin solusi yang halal. Umat biar memilih lah gitu. Dan harus jadi pengusaha sih kita sekarang. Udah waktunya. Karena udah banyak yang di PHK kan ya. Jadi kerja sambil bisnis itu saya juga sama. Kerja sambil bisnis. Ngandelin kerja aja kan. Sebagai suami cukup nggak cukup. Ini beliau nanti testimoni. Alhamdulillah RH baru kali ini mudah-mudahan berkah ya. Amin. Tapi sebelumnya udah pernah talk show di radio kan? Saya dari 2009 radio TV. Oh radio TV ya udah ya. Ya karena radio ini kan memang sebenarnya kita sebelumnya baru gabung sekitar 5 bulanan. Jadi sebelumnya orang-orang ini jadi di refresh sama anak muda. Menggunakan medsos juga sekarang ya. Oh semuanya ya. Jadi benar-benar yang apa yang lagi ramai ya saya ikutin gitu. Iya. Ya kalau nggak inovatif kan ya benar. Ketinggalan gitu ya. Karena kan kita ngarepin kayak viewers dari YouTube atau dari Instagram yang ke direct ke radio gitu biar mereka mau ini lagi sama radio kan mulai agak sedikit ditinggalkan di seladanya YouTube kan kayak gitu kan. Ini peraih motor dan mobil Yokes sahabat Mas Apandi. Mas Risan siap? Masih. Ayo pakai baju. Untuk ngajak seminarnya diulang-ulang kan? Oh iya boleh. Oh yang buat besok ya? Iya. Jangan disebut tanggal tapi ya. Bilang aja besok gitu. Besok. Besok. Kalau nggak ada waktu nanti kan bisa rerun. Oh iya. Ya, berarti nanti setelah ini di beberapa program juga disebutin nggak apa-apa kan? Di beberapa program buat ini, buat info ini. Oh boleh. Iya nggak apa-apa. Alhamdulillah makasih. Berarti ini habis ini saya masuk, saya bacain dulu kali ya? Atau Iya. Bacain ini. Cara daftar. Gimana kan saya
FM Channel 56 Radio Tidak Tepat dan Bersahabat. Masih dengan Kang Asep. Kita mau infoin lagi nih. Besok tempatnya jam 12:30 sampai jam 4 ada ini ya Kang ya, seminar bisnis syariah ya Kang ya? Benar sekali. Di ruang Anggrek Bidara Kartika, Jalan Kemakmuran, nomor 47, Marga Jaya Bekasi Selatan. Pesertanya terbatas, jadi bisa hubungin kalau ini ke nomor 0812 9825 8785 0812 9825 8785. Jadi cara daftar seminarnya ketik nama spasi RH ya Kang ya? RH, betul. RH, terus nama lengkap ya Kang ya? Nama lengkap. Iya, nama lengkap. Jadi langsung aja HTM-nya 30.000 dengan harga yang murah. Kita jadi punya solusi buat bebas hutang tanpa riba ya kan? Betul. Menuju hidup berkah tanpa hutang dan riba. Oke, baik Fadil ya Kang Asep nih. Atau Mas Afandi. Oh, Mas Afandi mau kasih ini ya? Kasih testimoni. Testimoni. Oke, silakan Kang. Ya, perkenalkan nama saya Afandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RH FM. Saya di sini ingin memberikan testimoni kepada pendengar setia. Awalnya saya bergabung di PTBS itu ya karena pertama saya ingin hijrah dari riba. Karena saya dulu pelaku riba, Mas. Pelaku riba, dan masih banyak setahu saya pelaku riba yang sudah tahu dosanya, tapi tetap melakukannya itu sangat disayangkan sekali. Iya, karena dosanya paling ringan dari riba itu sendiri menzinai kandung kita sendiri. Dan yang kedua, butuh biaya karena tambahan perekonomian lagi kurang bersahabat loh menurut saya sekarang ini. Karena saya dulu bekerja, jadi pernah dipotong sampai 25%. Sebelum bekerja, sebelum kerja itu saya kerja itu dipotong gajinya ya 25% dan sangat kurang kalau usaha saya. Dan maka dari itu saya bergabung di PTBS. Alhamdulillah saya dikenalkan bisnis syariah ini yaitu PTBS. Saya menghadiri ke pertemuannya dan alhamdulillah sekali saya menghadiri ke pertemuannya. Kalau tidak saya hadir mungkin saya tidak bisa move on dari situ. Terjebak dalam riba ya. Iya. Makanya ternyata beda dengan yang lain di PTBS ini. Di sini tidak ditargetkan, kita yang menerapkan sendiri. Iya, dan tidak harus belanja tiap bulan, tidak. Dan di sini juga lebih asiknya lagi bukan orang yang dihitung, Mas, tetapi omset tim dari grup. Iya. Alhamdulillah fokus selama 7 bulan saya jalani, sudah mendapatkan reward motor senilai 20 juta itu cash, bukan DP cash. Dan mobilio cash itu 150 jutaan. Maka dari itu ya sahabat pendengar RH, yuk datang ke pertemuan kami. Tinggal Bapak Ibu yang menilainya baik atau tidaknya, itu Bapak yang sendiri yang menilainya. Sekian. Oke, terima kasih Kang Afandi ya. Iya, sama-sama. Oke, Kang Asep, kita ada pertanyaan dari sahabat RH nih Kang. Boleh. Ini ada Gilang dari Bekasi Timur. Assalamualaikum. Kang Asep mau tanya, sebaiknya dalam pelunasan hutang-hutang kita selesaikan hutang yang besar dulu atau hutang yang kecil dulu Kang Asep? Mohon pencerahannya, terima kasih. Makasih banyak ya. Untuk menyelesaikan hutang itu saran dari saya itu yang pertama adalah lunaskan yang kecil-kecil tapi yang banyak. Misalkan 10 jutaan tapi ke 5 tempat gitu kan. Nah, jadi yang 5 tempat itu nanti pikiran kita supaya terfokus kepada yang satu itu. Nah, bagaimana caranya? Cara untuk melunasi hutang itu cuma 3 macam aja. Yang pertama bisa ngejual aset. Kalau punya misalkan tanah, punya rumah, itu jual. Harus berani. Jangan malu, jangan gengsi, mau dibilang bodoh kayak nggak masalah. Kenapa? Karena yang merasakan ketidakharmonisan rumah tangga gara-gara hutang adalah kita sendiri, gitu kan? Yang pertama, kalau nggak punya, karena saya gimana? Nggak punya tanah, nggak punya yang dijual, rumah ataupun apa, nggak ada yang dijual, nggak bisa. Berarti yang kedua caranya nabung. Tetapi nabungnya bagaimana? Untuk mendapatkan 1,6 miliar aja misalkan contoh ya, itu kita gaji 10 juta misalkan ya, dalam waktu 10 tahun kita bisa nabung 3 juta per bulan, bayangkan. Nah itu 3 juta per bulan nggak ada yang bolong, dalam 10 tahun baru 360 juta 10 tahun loh. Dan itu pun kalau tidak bolongnya, kan? Sementara saya pribadi
nggak bisa nabung. Iya. Dia nggak gatal nggak kalau nabung gitu, pengen gesek. Oh, gatal. Ya, mau suami, mau istri sama. Lihat apa gini, wah pingin. Lihat apa, wah pingin. Nah sesungguhnya yang kedua, yang ketiga, wah nggak bisa nabung juga Kang. Nah berarti harus berdagang, harus berbisnis. Apa sebabnya? Karena Rasulullah menyampaikan 9 dari 10 rizki yang Allah timpakan atau Allah karuniakan ke muka bumi ini, 9 diantaranya dari perniagaan, perbisnisan, perdagangan. 1 diantaranya dari sebagai karyawan. Ya saya masih jadi karyawan sekarang, masih kerja di 2 klinik, masih ngajar dan bisa menjalankan bisnis ini. Ada teman saya juga ASN namanya Pak Ramdan di Bandung Barat, beliau menjalankan bisnis ini sambil ASN. Nah kemudian apa yang beliau dapatkan? Udah dapat motor 1, mobilio 1, dan mobilio 150 jutanya beliau nggak ambil mobil karena udah punya mobil. Beliau ambil uangnya, ngumrohin orang tuanya. Allahu Akbar. Berarti bisnis ini nggak memakan waktu ya? Tidak. Jadi tetap bisa kita jalanin walaupun kita bekerja. Gitu. Benar. Justru jangan sampai gini. Kan kita udah tahu ya, 2 tahun terakhir ini 4 jutaan lebih yang di PHK. Oh iya benar. Betul. Semenjak pandemi ini ya kan? Betul. Dan yang di PHK itu ya Mas Pandi ya, nggak melihat berapa tahun, waktunya PHK aja. Iya benar. Betul. Gimana coba? Sedangkan listrik harus bayar, anak-anak SPP bayar, kuota bayar, beli ya kan? Dan terkadang gini loh Kang, teman-teman yang mungkin orang-orang yang terkena PHK dapat uang pesangon, mereka terkadang belum bisa mengelola uang pesangonnya itu. Betul banget, benar, Mas Ian. Nah, jadi ada orang-orang yang seperti itu. Ini untuk apa ya uangnya nih? Mau bisnis sendiri takut bangkrut, mau kerjasama takut tertipu, ya kan? Akhirnya, akhirnya habis juga nanti untuk makan sehari-hari. Mau 10 juta, mau 60 juta, uang pesangon itu habis kalau tidak dijadiin sebagai alat usaha. Nah, bayangkan di bisnis ini 2.100.000 Mas Ian, kalau misalkan disimpan di bawah bantal atau di lemari 2 tahun habis nggak? Jangan 2 tahun lah, sebulan habis. Rokok dong yang ngerokok ya. Beli bawang, beli apa, jajan anak habis. Terus sekarang saya tanya lagi, 2.100.000 kita simpen di bank, 2 tahun habis nggak? Habis. Admin diambilin. Iya nggak? Apalagi kalau kita pakai ATM dan MBG. Aduh luar biasa itu. Pulsa nggak terasa ya. Nah, di sini di PTBS ini, di komunitas kami ini luar biasa, 2.100.000 bisa menjadi pengusaha. Dan tadi yang ketiga adalah harus usaha, harus bisnis. Pertanyaan sekarang, bisnis apa yang legal? Jangan sampai kita gabung baru 3 bulan tutup perusahaannya, kabur. Berarti harus yang legal. Yang kedua harus halal juga supaya berkah. Siapa yang mengatakan halal? Para ahli fikih muamalah di Majelis Ulama Indonesia. Nah, alhamdulillah PTBS ini sudah mendapatkan sertifikat halal, sistem bisnisnya tidak mengurung doror, riba, maisir. Seperti itu. Yang ketiga, produknya harus bermanfaat. Bukan cuma topeng doang. Di sini subhanallah, manfaatnya dahsyat. Bayangkan ketika gabung 2.100.000, misalkan ambil yang ekodiesel untuk Fortuner, untuk Pajero yang pakai solar. Nah, kan harusnya pakai Pertamina Deck nih. Pertamina Deck itu full tank itu Pajero itu sekitar 700.000. Nah, ini nggak usah pakai ekodiesel, masukin 1 kapsul, full tank pakai biosolar, itu sudah tenaganya, mesinnya, irit ya? Irit 300.000 kurang lebih. Bayangkan, kemudian dikalikan 120 kapsul karena 12 box kan, 1 boxnya 10 kapsul. Maka ketika itu dikalikan 300.000 kali 120 kapsul, udah berapa? 36 juta. Padahal modalnya berapa? 2.100.000. Gak usah dijual eceran, karena di sini kami tidak mengajak menjadi penjual eceran, menjadi sales, karena tidak semua orang pintar jualan seperti saya kan nggak bisa. Tapi kalau yang diajak siapa? 1, orang yang punya hutang riba ingin solusi, ajak ke pertemuan. Yang kedua, kerjanya cuma gitu, dan niatkan untuk mendakwahkan anti riba dan untuk memberikan solusi. Kalau kita sedekah uang kan mungkin kita nggak banyak uang, tapi sedekah informasi ini mudah-mudahan diterima Allah. Gitu kan. Kemudian yang kedua itu adalah orang yang punya impian, ingin ini udah punya anak tapi belum membagikan orang tua. Orang tua ingin umroh nggak bisa, menghajikan nggak bisa, gitu kan, boro-boro menghajikan orang tua.
kita saja di keluarga nggak kebutuhan hidup sehari-hari nggak cukup misalnya, berarti harus berbisnis, berdagang, berniaga, dan harus legal, halal, dan sudah buktinya sudah banyak, dan bisnisnya harus yang yang membuat kita semakin dekat ke Allah, bisnis yang membuat kita banyak saudara, bisnisnya yang membuat kita semakin semakin tawadu. Dan PTBS ini subhanallah ownernya mengajak kita setiap sebulan sekali ngajak itikaf di masjid. Ada tidak perusahaan di kolong langit ini yang ownernya mengajak kita menguatkan iman, 4 hari 3 malam dijamin makannya, diajak sama-sama dengan ownernya di masjid jam 3 malam sudah memohon sama Allah, nangis minta ditolong sama Allah. Maka perusahaan PTBS ini subhanallah, di saat yang lain pandemik ini kolaps, di saat yang lain itu berantakan, gulung tikar, itu PTBS ini ditolong sama Allah. Bahkan 2 bulan terakhir kemarin waktu mau lebaran bikin promo, itu membagikan 62 miliar motor, mobilio, pajak, dan rumah. 62 miliar 2 bulan, Kang Ian. PT yang lain lagi kolaps Pak. Bahkan subhanallah, mohon maaf sekali, itu ada produk yang dibeli dari perusahaan yang kolaps. Produk unggulannya, produknya bagus tapi. Nah, dibeli oleh PTBS dan di rename, di mereknya diganti, kemudian hak untuk distribusinya diganti sama PTBS. Subhanallah, itu beberapa perusahaan yang kolab dibeli oleh perusahaan PTBS ini. Dan ini mohon maaf bukan berarti untuk membesar-besarkan PTBS, tetap yang dibesarkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya motonya di PTBS ini, PTBS go berkah no riba. Seperti itu. Itu pertanyaan dari Bang Gilang udah dijawab tuh dari Tambun Selatan. Nah, silakan masuk. Ada pertanyaan selanjutnya nih dari Pak Ali di Tambun Selatan. Iya, Pak Ali. Gimana sih cara menjadi member Exco Racing? Oke. Untuk menjadi member Exco Racing ini, PTBS ini adalah sangat simpel. Cukup mengisi formulir, kemudian bayar registrasi 100.000, itu dapat ID diskon. Ketika nanti belanja lagi, kan sekarang kan di minimarket kan punya member enggak gitu kan, supaya dapat dapat diskon 3% ya. Kemudian minimarket juga sekarang udah menggunakan jenis poin ya nggak, ketika dapat poin 23.000 poin dapat mesin cuci gitu kan. Nah ini pun sama, tetapi kalau di minimarket itu poinnya itu pribadi, belanja 25.000 dapat 1 poin ya kan. Kalau di sini enggak, poinnya itu adalah berasal dari omset keseluruhan tanpa riset. Nah untuk gabung di bisnis ini, ngisi formulir, registrasi 100.000, nanti udah dapat katalog, dapat bukunya, dapat pembinaannya gratis sampai sukses, dan 2 juta untuk belanja produk yang Pak Ali butuhkan. Ya, yang Bapak Ali butuhkan, keluarga Pak Ali butuhkan, ya silahkan dipilih. Itu 12 jenis, 12 box senilai 3 juta. Jadi 2.100.000 minimal itu udah menjadi pengusaha di PTBS. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, itu besok saya undang Pak Ali dan sahabat RH untuk datang ke seminar akbar, adalah kelas bisnis syariah bebas hutang riba menuju hidup berkah tanpa hutang dan riba, yang akan diadakan hari Ahad besok jam 12.30 sampai beres. Tempatnya di Ruang Anggrek, Geraha Hartika, Jalan Kemakmuran nomor 47, Marga Jaya, Bekasi Selatan. Pesertanya terbatas, maka yang nanti akan kami prioritaskan yang transfer duluan. Dan saya sampaikan, saya anjurkan untuk datang berdua. Kalau suami sama istri, supaya apa? Supaya nanti bisa menilainya bersama-sama di situ. Gitu ya, seperti itu. Nanti transfer ke Mbak Laila, kemudian ketik nama spasi RH, kirim ke WA 0812 9825 8785 0812 982 8785. Sekali lagi 0812 9825 8785. Dan ini betul-betul yang bisa bergabung nanti itu adalah anak SMA, banyak yang berhasil.
kemudian ibu rumah tangga yang gaptek pun, kemudian pensiunan, kemudian yang masih kerja, yang nggak kerja, yang nganggur, nggak masalah di sini. Ya, siapa sih yang ingin yang gabung di sini? Siapa saja yang ingin menguatkan iman dan menguatkan ekonomi. Itulah yang bisa hadir nanti di seminar, dan yang serius sungguh-sungguh ingin merubah diri, karena Allah innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah mampu memberikan kekayaan kepada siapa saja tanpa ikhtiar. Ya, tanpa ikhtiar. Allah mampu memberikan air kepada siapa saja tanpa hujan. Ya, tetapi kita diwajibkan ikhtiar, wajib. Innallaha la yuhibbu innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah seseorang kalau orang itu tidak merubah dirinya. Nah, ini kita bisnis harus bawa agama. Kenapa? Kalau bisnis nggak bawa agama, maka dia berani akan menipu orang. Dia berani mencomot hak orang lain. Dia berani mengelabui orang. Ya, mengurangi timbangan dan lain sebagainya. Maka bisnis di sini diajarkan harus bawa agama. Berpolitik harus bawa agama. Berumah tangga harus bawa agama. Betul, jangan sampai bilang bisnis kok bawa agama. Jangan, harus bawa. Harus. Kalau kira misalnya udah ketipu aja baru. Iya. Yang nggak boleh itu agama dijadikan topeng untuk bisnis. Tapi Rasulullah mencontohkan adalah bisnis harus dijadikan topeng untuk mendakwahkan kebaikan. Mendakwahkan ini loh berdagang cara Rasul. Ini loh bersahabat cara Rasul. Jangan ambil main comot, jangan sikut kanan sikut kiri. Benar. Wailul lil mutaffifin. Jangan kau kurang itu. Celakalah orang yang mengurangi timbangan. Bukan timbangan ini saja. Timbangan itu artinya jangan dengki, jangan iri, jangan mencelakakan orang, jangan meremehkan orang, dan dalam bisnis jangan kita ingin sukses orang lain diinjak. Nah, di bisnis ini subhanallah justru kita akan sukses kalau kita bisa membantu sukses orang. Karena tahun di sini. Allah Akbar. Nih, ini Mas Pandi ini beliau sudah resign 7 bulan yang lalu. Resign. Dari perusahaan sebelumnya ya. Gitu. Sekarang fokus di sini mendakwahkan anti riba, kemudian memberikan solusi. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Dan ini nanti akan sebentar lagi ada seseorang yang luar biasa juga. Ini masih muda juga Mas Pandi, berapa usianya? 35, belum lama menikahnya. Kemudian ada lagi satu lagi, usia 25 tahun sudah dapat motor 1, mobil 1. Dan awalnya beliau tidak punya hutang, justru ingin nikah awalnya. Beliau awalnya ingin nikah, tapi tidak mau menyusahkan orang tua, makanya menjalankan bisnis ini. Kemudian beliau juga ingin punya motor, nggak punya mobil, nggak mau punya mobil, nggak ada cita-cita tadinya itu kan. Tetapi di sini subhanallah motor dikasih, mobil dikasih, istri dikasih sama Allah. Padahal tadi investasi cuma motor, tapi mobil dapat, istri dapat. Subhanallah. Ini poin plusnya banyak ya. Baru 25 tahun. Kalian baru 25 tahun sudah menikah dan sudah dapat motor, mobil, sebentar lagi akan Pajero. Ini pertolongan Allah, ini wasilah, tapi kita wajib ikhtiar. Hasilnya Allah yang menentukannya. Gitu. Saya sekali lagi saya ajak untuk sahabat RH untuk ayo datang ke pertemuan, bertemu dengan saya, bertemu dengan orang-orang yang berhasil nanti, yang positif, yang jangan ketemunya, berkumpulnya dengan orang-orang yang pesimis, yang aduh gimana nih pandemi. Iya, jadi ke kita juga males. Jadi kita jadi kaum selonjoran. Jangan, kita harus semangat. Gitu kan. Ada di tim kami itu ada yang usianya 69 tahun. Itu malah udah dapat motor, mobil, dan Pajero. 69 tahun. Nanti ketemu dengan orang-orang yang berhasil di PTBS ini di Ahad besok ya, di Garahartika, Jalan Kemakmuran nomor 47, Bekasi Selatan. Silakan untuk daftar, kalau bisa suami istri atau dengan orang tua atau dengan anak boleh ya. HTM-nya hanya Rp30.000. Itu kelas bisnis syariah. Nanti ada pembinaan sampai sukses selama istiqomah. Itu dibina sampai sukses, itu tidak ada biaya lagi. Tidak ada training. Kan biasanya kalau seminar kan jualan training. Ini tidak. Nanti sesudah gabung untuk suksesnya itu dibina lewat WA, dibina langsung. Itu tidak ada biaya yang dikeluarkan lagi. Nah, kemudian cara daftarnya, daftar seminar, ketik nama spasi RH. Kirim ke WA 0812 9825 8785 0812 9825
8785. Sahabat RH boleh dicek kira-kira. Saya tanya ketika ada sebuah perusahaan, kira-kira kredibilitasnya gimana kalau misalkan perusahaan ini, kalau ada sebuah perusahaan udah masuk ke TV nasional, udah ada di TV One, udah ada di El Sinta, udah ada di Jack TV, dan udah di, kira-kira itu perusahaan ecek-ecek bukan kira-kira? Udah nggak bisa dilakukan. Dan itu alhamdulillah waktu di TV One juga saya yang berbicara di situ. Nah, boleh dicek nanti di YouTube juga ada ya. Iya. Ini juga ada pertanyaan nih kan. Assalamualaikum, saya Bagus dari Pondok Ungu. Mau tanya Kang, perihal riba dan bisnis syariah bisa dijelaskan secara gamblang tentang konsep syariah dari PT BES. Mungkin pertanyaan ini bisa dijawab nanti seminar. Pas di seminar. Silakan datang aja tuh, ya kan. Datang. Bagus dari Pondok Ungu, silakan datang. Betul. Ya kan. Ini nanti bisa dijelasin secara gamblang di sana ya kan. Betul. Kalau di sini kan cuma ngebayang-bayang doang ya. Nanti di sana insya Allah lebih panjang waktunya. Oke, kita break dulu. Nanti terakhir ada segmen ketiga ya Kang ya. Iya, insya Allah. Mantap. Serius. Satu lagi. Jutawan masih muda, alhamdulillah, calon miliarder, pejuang anti riba, sahabat karib, Mas Rizlan Taufik. Berarti habis ini testimoni langsung closing ya? Nanti ada di 2 menit terakhir, insya Allah doa. Oh, doa, siap. Berarti habis testimoni, doa langsung closing aja gitu. Emang berapa menit lagi? Sebetulnya sih bentar lagi 5 menit lagi. Tapi nggak apa-apa di ini aja ditambahin gitu. Oh iya. Diulang-ulang lagi tuh ya. Oh iya. Cara daftarnya insya Allah. Banyak yang nanya? Iya, banyak yang nanya. Yang nanya banyak, ada belum baca semua. Boleh, kalau boleh di print ya? Oh iya, siap. Ini biasanya di situnya di iklan website untuk kayak gini tuh. Ini yang punyanya yang tadi. Iya. Ternyata orang Jawa itu Mas. Sahabat, jangan berhenti untuk berdakwah. Siapa tahu sholat kita nggak diterima, pahala sedekah kita siapa tahu tidak diterima, umroh kita siapa tahu nggak diterima, sholat malam kita siapa tahu nggak diterima. Tapi siapa tahu dengan menyampaikan yang benar, mencegah dengan yang munkar ini, siapa tahu Allah terima. Siapa tahu yang nggak seberapa ini sepertinya bisa menjadi wasilah Allah sayang ke kita dan kita dimasukkan ke surganya walaupun kita banyak dosa maksiat, dan Allah lunaskan Allah hapuskan dosa-dosa kita. Wasilah kita berjuang terus sedikit demi sedikit, jangan kalah dengan yang berjuang mendakwahkan kebatilan, mendakwahkan riba. Nggak usah dicerca, nggak usah dicaci orang yang sedang seperti itu. Tapi perilakunya yang kita benci, jangan dibenci orangnya. Nggak boleh kita membenci orangnya. Sebanyak apapun dosa mereka, kita lebih banyak bisa jadi dosanya di hadapan Allah. Maka jangan mencaci, kita ajak itu wajib. Masalah hidayah dari Allah. Tapi perjuangan kita, tetesan bensin kita,
tetesan keringat kita, uang yang kita keluarkan dalam jalan dakwah ini dijamin tidak akan sia-sia, akan Allah balas di dunia, terlebih-lebih di akhirat, sahabatku. Maka tugas kita cuma berjuang, menang dan kalah urusan Allah. Tugas kita hanya berjuang, hasil ataupun tidak urusan Allah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam dakwah ini memang nggak mudah, nggak ringan, berat ya, berat ninggalin istri, berat ninggalin anak, berat ninggalin kondisi yang nyaman, berat ninggalin tidur-tiduran. Kan enaknya kan jam segini tidur-tiduran, nonton YouTube, nonton TV, tapi kita nggak termasuk orang yang berjuang. Yuk kita menjadi pejuang dakwah, menjadi pejuang Rasulullah SAW, insya Allah. Dengan tepat dan bersama masih dengan Kang Asep di talk show kita nih. Yang kedua, Ahad besok ada seminar bisnis saya, komunitas bisnis bebas riba yang dilaksanain Ahad besok jam 12:30 sampai jam 4 sore. Tempatnya di Ruang Anggrek, Gerak Kartika, Jalan Kemakmuran nomor 47, Marga Jaya, Bekasi Selatan. Pesertanya terbatas ya. Betul. Jadi amanin kursinya bisa transfer ya Kang ya? Iya betul. Langsung ke nomor reknya 94601 041 244 530 BRI dengan Mbak Lila Jumati Raki ya. Iya. Nah, TM-nya 30.000 menuju hidup berkah tanpa hutang dan riba. Bisa WA ke nomor 0812 9825 8785 0812 9825 8785. Oke, selanjutnya kita ada testimoni lagi ya Kang? Iya, ada dari ini. peserta selanjutnya nih yang tadi udah dibilangin umurnya 25 tahun. Coba perkenalkan dengan siapa? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RH, pendengar dimanapun Anda berada, perkenalkan nama saya Rizlan Taufik. Dan alhamdulillah awalnya Kang saya bergabung di bisnis ini itu yang saya lihat itu Kang Asep Bruder. Karena saya sudah bersama Kang Asep Bruder itu agak lama ya, dari tahun 2015 sampai tahun 2018. Dari sebelum Kang Asep bergabung di bisnis ini. Iya. Karena ya seperti yang diceritakan beliau ini dulunya pelaku riba. Tapi yang saya lihat setelah bergabung di bisnis ini, gak cuman mobil, motor yang punya cash gitu, tapi rumahnya pun cash gitu. Masya Allah. Ya, dan saya melihat di situ. Akhirnya saya kepikiran, karena saya anak satu-satunya dan dari keluarga yang kurang mampu. Saya pengen ketika saya nikah nanti, saya nggak pengen merepotkan orang tua, beban biaya nikahnya gitu. Dan alhamdulillah saya melihat peluang di situ. 150 juta kira-kira cukup lah untuk modal nikah gitu ya. Dan alhamdulillah saya jalankan bisnis ini selama 6 bulan gitu ya. Alhamdulillah sudah mendapatkan satu motor cash nilai 20 juta dan cuma 6 bulan tuh ya. Cuma 6 bulan. Dan mobil senilai 150 juta cash. Dalam 6 bulan itu juga? Dalam waktu 6 bulan gitu. Jadi 6 bulan itu motor sama mobil Mas. Iya. Gitu. Mendapatkan itu dulu baru menikah atau nikah dulu? Mendapatkan itu dulu baru nikah. Jadi pengen nikah, ya kan? Kunci mobil ada, Iya. motor ada gitu. Alhamdulillah. Iya betul. Itu jadi untuk sahabat RH dimanapun Anda berada, saya sarankan ayo sama-sama ikuti seminarnya. Kita belajar sama-sama dari Kang Asep yang tadinya beliau bergelimang dengan riba, tapi setelah beliau hijrah dan menjalankan bisnis yang ada di PTBS ini gitu, dalam waktu 16 bulan aja 1,3 miliar bisa lunas. Iya, beliau dapetin ya. Beliau dapetin. Kalau misalnya kita mau ngajak tapi dari diri kita sendiri nggak ngalamin, kayaknya orang lo ya dia nggak ngalamin gitu. Kang Asep pun mengalami bahwa dia dulu tergelimang dalam hutang riba. Iya kan? Dari pengalamannya, ayo kita sama-sama belajar dengan beliau. Saya pun banyak belajar dengan beliau gitu.
Mungkin segitu aja. Oh, segitu aja. Oke, testimoninya. Oke, kita lanjut dengan Kang Asep ya kan. Mungkin kita karena udah di penghujung program nih Kang. Tidak terasa ya. Yang mau disampaikan apa Kang untuk sahabat RH? Sahabat RH dimanapun berada, ini bukan kebetulan kita mendengarkan suara ini. Mungkin yang sedang di jalan, di rumah, di pekerjaannya masing-masing, di tempat bisnisnya, di tempat dagangnya. Ini adalah sebuah, bisa jadi adalah solusi dari Allah Subhanahu Wa Taala atas doa-doa orang tua kita, atas doa-doa istri kita, anak kita. Ingin sekali melihat anaknya itu terlunas hutang riba, ingin sekali melihat anaknya rukun dalam rumah tangganya tanpa mikirin lagi cicilan dan angsuran. Kan nggak pernah selesai sebetulnya itu ya. Kalau nggak di stop dari sekarang nggak bakal selesai, akan nambah lagi. Dan dia juga membuatkan dia udah mau kelar nih, mau peminiman lagi kan nih, naik platnya. Platnya kayak gitu. Betul. Ini pengalaman saya sedikit ya, mohon maaf. Dari kartu kredit saya 2 juta limitnya, cuman satu-satunya dulu tahun 2007 saya udah terkena seperti itu 2 juta. Itu naik ditawarin sampai yang tergede itu 40 juta limitnya, Masya Allah. Limitnya. Jadi memang dulu mengatakan, saya sama mas saya juga, wah mas dapat rezeki saya, kenapa limitnya naik? Wah, ternyata itu utang ya kan? Bukan cuma hutang, itu menantang perang Allah. Allah Akbar. Itu dulu saya mengatakan ini rezeki, sekarang mengatakan ya Allah musibah ternyata. Allah Akbar. Yang membuat hidup kita jadi nggak tenang. Betul. Ya kan? Mohon maaf, tetapi kita nggak boleh membenci orangnya ketika ada orang yang karena kata Rasulullah yang dilaknat yang berkaitan dengan riba itu, satu yang memakannya, yang meminjamnya, yang kedua yang meminjamkannya, yang ketiga yang mencatatnya, yang mempromosikannya, termasuk yang keempat yang menjadi saksinya pun sama, termasuk mendapatkan dosanya. Maka itu kita bencinya sama kelakuannya, sama dosanya. Kita wajib benci, tetapi sama orangnya nggak boleh benci. Kita harus rangkul. Ya kan? Betul, bisa belum paham, bisa belum ada solusi. Nah ini saya mengajak karena saya udah merasakan. Saya nggak cuma di radio Mas Ian. Saya sekarang langsung ke Tasik saya. Saya ke Tasik. Betul, Bandung, Tasik. Saya ngadain seminar itu di Bandung, di Tasik dan di Serang. Kadang-kadang dulu mah ke Lampung, ke Batam. Kemudian Sukabumi, Cianjur, dan subhanallah sekarang jaringan saya sudah di berbagai, ada di dalam luar negeri juga, ada yang di Brunei, ada udah saya bina itu 23.000, sudah 23.000 di bawah jaringan saya saat ini. Dan itu siapa yang ingin sukses, ingin berhasil, ingin istiqomah, siap untuk berjihad ekonomi saat ini ya, kemudian siap untuk memperbaiki iman dan ekonomi. Insya Allah kita bersama-sama. Jangan ragu-ragu. Minimal itu hadir ke seminar dulu. Bahkan saya tidak menyarankan ingin gabung sekarang Kang Asep tanpa ikut seminar. Saya malah nggak mau. Kenapa? Takut nanti salah prasangka, nggak paham, gabung. Pahamin dulu. Betul. Ya kan? Baru join. Benar. Jangan sampai beli kucing dalam karung. Jadi nanti di seminar tersebut, oh perusahaannya gini, oh produknya gini, oh cara bisnisnya legal, halalnya dari mana? Saya jelaskan sejelas-jelasnya di sana. Kalau di sini susah. Dan saya dengar tadi yang pertanyaan di WA banyak sekali yang masuk. Banyak, kayaknya mungkin insya Allah kalau misalkan masih ada waktu di talk show selanjutnya. Karena masih banyak banget nih yang WA nih gitu. Mohon maaf ke sahabat RH, gitu, kalau belum bisa dijawab semua pertanyaannya karena terbatas waktu, tapi saya ajak hadir berjumpa dengan saya. Seminar ya, besok jam 12:30 sampai jam 4 sore ya kan. Betul. Di Ruang Anggrek Geraha Kartika, Jalan Kemakmuran nomor 47 Marga Jaya, Bekasi Selatan. Pesertanya terbatas nih, jadi yang transfer duluan dia dapat kursi ya kan. Benar. Gitu. Jadi HTM-nya 30.000, temanya bebas hutang riba menuju hidup berkah tanpa hutang dan riba. Jadi bisa WA di 0812 9825 8785. 0812-9825-8785. Jadi ditunggu ya kedatangannya ya sahabat RH yang langsung aja dengan uang 30.000 kalian bisa mengikuti seminar bisnis syariah yang pastinya bebas riba. Betul. Anak milenial banyak sekali yang hadir. Milenial. Jangan kalah sama orang-orang yang udah lansia ya. Jangan kalah itu. Mereka aja masih kepengen berbisnis ya. Betul. Ya. Nah, oleh sebab itu di pagi yang hari Jumat yang berkah ini, mudah-mudahan ini adalah sebuah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, hidayah menjadi asbab hidayah ya.
Mari kita berdoa dulu, mudah-mudahan doa kita dijawab Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ampuni dosa riba kami ya Allah. Selama ini kami berikan anak istri kami, orang tua kami dengan harta yang haram ya Allah. Kami dianggap penantang perang Engkau dan Rasul-Mu ya Rabbana ya Karim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, terima kasih Engkau berikan waktu untuk bertobat. Engkau masih berikan waktu, usia untuk memperbaiki diri. Kami banyak dosa, kami sedikit ilmu, kami sedikit bekal ya Allah. Maka dari itu hari ini kami mohon kepadamu, kami bertobat, kami kapok ya Allah untuk menentang perang Engkau ya Allah dengan menggunakan riba. Tolong lunaskan hutang-hutang riba kami, tolong lunaskan hutang-hutang riba pendengar dan sahabat RH ini ya Allah dimanapun berada. Mudahkan dalam kehidupannya, lapangkan dadanya, berkahi dalam rumah tangganya, titipkan kepada kami semuanya ya Allah keturunan yang soleh-soleha, dan jadikan kami orang yang kaya berkah, yang membuat kekayaan kami ini berkah melimpah, serta untuk berdakwah, untuk memperjuangkan agama-Mu ya Allah, dan untuk membagikan kemanfaat untuk banyak umat ya Rabbana ya Karim. Ridhoilah perjuangan kami, ridhoilah hidup kami, muliakan dan gabungkan di dunia ini kami dengan orang-orang yang sedang hijrah, dan hubungkan dan gabungkan serta kumpulkan kami di akhirat kelak dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Rasulullah-Mu ya Allah, Rasul-Mu telah menyampaikan bahwa orang pedagang, pembisnis, pengusaha yang jujur dan amanah akan dimasukkan ke surga-Mu dengan para nabi, para rasul, para syuhada dan para shodiqin, dan jadikan kami termasuk di dalamnya ya Rabb. Ya Rabbana ya Karim, terima kasih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih. Oke, kita sudah di penghujung acara nih. Terima kasih Kang Asep Alhamdulillah mau berbicara di sini ya kan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini menjadi solusi buat sahabat RH. Amin. Untuk bebas dari hutang riba ya. Amin. Jadi ditunggu besok Ahad besok ya Kang. Betul, ya. Biar sahabat RH ini lebih paham di bisnis PTBS ini ya Kang ya. Benar. Jadi biar hidupnya tuh berkah tanpa hutang dan riba. Oke, makasih banyak Kang Asep dan sami-sami Mas Rizwan. Mas Rizwan. Akhir kata gue Ian Tama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.